mimpinya John Naisbitt dalam bukunya tuh Megatrend itu ternyata sekarang ini terbukti semua, ya. Beliau menulis tahun 2000 itu, beliau mengatakan bahwa akan terjadi digitalisasi dengan algoritma yang dipakai untuk mempermudah hidup manusia ini. Dan ini terjadi memang, manusia ini banyak sekali dibantu oleh artificial intelligence ini. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Tapi sekaligus juga menjadi ancaman, dipermudah lantas jadi ancaman juga. Ini ada contoh nih, robot yang bekerja di dunia finance, ya. Dia bekerja seperti manusia itu, ya. Dia bekerja seperti halnya pialang, tapi menggantikan pialang tuh. Robot inilah juga yang menentukan harga berapa, jualnya berapa terhadap saham-saham yang ada di pasar modal itu. Ya kan? Apa yang terjadi ketika robot itu menghilang ataupun robot itu melakukan kesalahan ataupun juga melakukan tindakan kriminal ataupun pidana? Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab itu? Ini baru-baru ini terjadi seperti itu. Dan yang kedua, ya, ada rahim AI, Artificial Intelligence. Saya barusan dapat kurang lebih 2-3 hari yang lalu dapat itu di Tiongkok itu sudah ada bayi yang lahir dari rahim Artificial Intelligence. Jadi saya berpikir ini satu saat mungkin tidak dibutuhkan lagi rahim-rahim perempuan manusia-manusia ini, tidak betul lagi gitu loh. Ini yang terjadi gitu loh. Dan juga sudah agak lama juga, mungkin 6 bulan yang lalu, ya. Ya, saya kaget itu. Jadi kalau kita butuh katakanlah hiburan, kita pengen penyanyi ini kita, penyanyi pujaan kita, penyanyi yang kita sukai, yang sudah almarhum, sudah meninggal, bisa hidup lagi tuh. Dia buat robot persis seperti penyanyi itu. Contoh, kalau saya suka dengan katakanlah nih John Lennon, ya saya buat AI-nya John Lennon gitu loh. Ya bentuknya seperti John Lennon persis, nyanyinya seperti John Lennon, bahkan lebih bagus gitu loh. Itu terjadi sekarang di Tiongkok, udah semua menggunakan digital, ya, dari kamera, dari mana. Lalu kalau kita masuk ke Tiongkok itu, muka kita itu sudah diplot semua. Kita nggak bisa apa-apa lagi, udah pokoknya semua data kita ada di sana gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Maka itu sekarang yang harus kita pikirkan bersama itu ancamannya, bukan kemudahannya saja. Ancaman artificial intelligence ini perlu kita pikirkan bersama, bagaimana mengatur regulasinya supaya ketika tindak kriminal ini terjadi yang dilakukan AI ini, kita mesti minta pertanggungjawaban terhadap siapa pelaku dadarnya itu tadi. Tidak bisa didiamkan seperti ini saja. Kebayang tidak? Seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ya, itu robot melakukan tindak pidana, hilang begitu saja. Nah, sekarang mereka lapornya siapa menjadi tersangkanya, seperti itu. Nah, sebenarnya banyak teori sih yang bisa kita pakai dalam hukum pidana itu kan. Namun kita mesti melihat bahwa perkembangan teknologi ini tidak hanya mempermudah hidup kita, tapi juga menjadi ancaman. Sekarang di kepolisian khususnya, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sudah memasukkan kurikulum Artificial Intelligence Hukum Progresif yang menjadi mata kuliah di sana. Dan saya berharap juga nanti universitas-universitas lain juga mengikuti Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang mendidik, mencetak pemimpin-pemimpin Polri di masa depan, mengikuti perkembangan zaman ini. Dan Polri sudah melakukan itu. Dan saya berharap apa yang menjadi ancaman ini harus segera kita jawab dengan memperbaiki ataupun juga membuat regulasi-regulasi sehingga ada kepastian hukum, ada manfaat dan ada keadilan. Demikian apa yang mau saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita, menambah wawasan, dan semua kita tetap sehat dan sukses.